Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang pemrograman Dart, bahasa pemrograman Dart. Oke, jadi Dart itu adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan juga dirancang supaya cepat, modern, dan mudah dipelajari. Langsung aja kita belajar cara instalasi Dart. Yang pertama, kita bisa langsung masuk ke website Dart-nya, website resmi dari Dart. Oke, kita bisa install Dart SDK dari sini. Oke, install. Setelah install, kita masuk ke VS Code. Oke, setelah kita masuk ke VS Code, kita masuk ke folder yang sudah kita buat. Kita masuk ke folder yang sudah kita buat. Nah, dan di dalam folder ini kita akan membuat file pertama kita yang dinamakan hello.dart. Oke, kalau kita sudah membuat file dengan nama hello.dart, kita akan masuk ke bagian paling dasar tapi paling penting saat belajar bahasa pemrograman, yaitu hello world. Oke, langsung aja kita tulis kodenya. Di sini kita tulis void main dalam kurung awal. Nah, di dalam sini kita bisa membuat yaitu print hello world. Jadi void main ini adalah fungsi utama dalam Dart. Setiap program Dart selalu dimulai dari sini, dari main. Dan print ini fungsi bawaan Dart yang digunakan untuk menampilkan teks ke konsol. Oke, setelah kita punya kode seperti ini, jika kita run, tinggal pencet di atas ini run, dan nantinya akan muncul di terminal kita. Oke, nah ini dia, hello world sudah muncul di sini. Sekarang kita akan membuat folder projectnya. Oke, sekarang kita buat project dari Dart. Tinggal ketik perintah di terminal. Kita ketik Dart salah. Oke, kita ketik perintahnya Dart create nama project kita, yaitu project 1. Nah, seperti ini, langsung kita enter saja. Nah, oke, kalau sudah selesai, di sini sudah muncul folder project kita yang tadi kita bikin menggunakan perintah Dart create nama projectnya, yaitu project 1. Di sini ada isinya beberapa, yaitu mulai dari Dart tool, bin, lib test, dan file lainnya. Nanti kita akan pelajari. Oke, di sini banyak isi filenya ya, yang nanti kita akan banyak menggunakan di folder bin ini di project 1. Caranya sama, untuk mengerannya kita tinggal pencet ini dan nanti akan muncul di sini. Sudah muncul.
Oke, sekarang kita bakal bahas struktur dari project Dart. Bagian ini penting banget supaya kita semua ngerti file mana yang boleh diubah dan mana yang sembarangan, nggak boleh sembarangan diubah. Di contoh ini kita pakai nama project, yaitu project 1. Oke, pertama tadi kita udah buat project kita yang namanya project 1. Setelah projectnya berhasil dibuat, kurang lebih struktur foldernya terlihat seperti ini ya. Oke, kita jelasin. Jadi di sini ada folder yang namanya bin. Folder bin ini berisi entry point aplikasi. Di dalamnya ada project 1.dart. Itu adalah file pertama yang dijalankan saat program dijalankan. Kedua ada folder lib. Folder lib ini berisi logik utama aplikasi. Biasanya kita nulis kelas, function, dan fitur utama di sini. File di lib bisa dipanggil dari bin menggunakan import. Kita lihat. Tuh. Oke, di sini ada folder test. Folder test ini folder test. Folder test ini digunakan untuk unit testing. Tujuannya untuk memastikan kode kita berjalan sesuai yang kita harapkan. Terus ada public file namanya pubspec.yaml. File ini sangat penting gunanya untuk mengatur nama project, mengatur dependency, dan mengatur versi Dart SDK-nya. Oke, terus juga ada seperti readme, md, dan analis seperti yang lainnya. Mungkin itu jadi kesimpulannya, folder bin ini adalah titik awal program, terus dilanjutkan di folder lib yang isinya akan diisi logika aplikasinya, dan juga folder test untuk pengujian, dan terakhir file pubspec.yaml untuk pengaturan project. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar yang sering dipakai di Dart, yaitu statement, expression, dan operation. 3 hal ini adalah fondasi utama sebelum kita masuk ke logika yang lebih kompleks. Oke, sekarang di project 1 ini kita buat di dalam bin, kita buat folder, kita namakan dengan 1. Lalu kita buat file, kita namakan statement underscore exp underscore operators dot dart. Oke. Nah, di sini kita akan isi sebuah kode seperti ini. Yang pertama itu kita akan menjelaskan statement. Statement ini adalah perintah lengkap yang akan dieksekusi oleh program. Contoh statement di kode ini adalah di ini, print hello world dan juga print hello world 2. Saat baris ini dijalankan, Dart akan langsung melakukan aksi dengan menampilkan teks ke konsol. Yang kedua, expression. Expression itu adalah potongan kode yang menghasilkan nilai. Seperti contohnya di sini. Angka 4 ini adalah expression yang bernilai 4. Sedangkan 4 tambah 1 ini itu adalah expression yang bernilai 5. Namun karena hasilnya tidak digunakan atau disimpan,
maka ini tidak akan muncul di konsol atau di terminal. Yang kedua itu ada di sini arithmetica operation. Operasi aritmatika. Ini digunakan untuk perhitungan angka seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus ada integer division. Operator yang ini namanya integer division. Ini digunakan untuk pembagian bulat. Seperti ini misalnya 4/3, hasil bulatnya itu 1. Karena angka belakang komanya dibulatkan, bukan dibulatkan. Oke, kesimpulannya dari contoh ini kita belajar statement itu perintah yang dijalankan, expression itu kode yang menghasilkan nilai, sedangkan operation itu adalah cara mengolah nilai. Dan konsep ini semua akan terus muncul di variabel, function, dan logika aplikasi nanti. Oke, sekarang kita masuk ke materi penting berikutnya, yaitu variabel dan konstan di Dart. Oke, sekarang kita buat dulu foldernya di dalam bin lagi. Kita buat folder baru, kita namakan folder kedua. Lalu kita tambahkan file di sini, kita namakan variables underscore constant. Nah, oke. Kita lupa dartnya, jangan lupa titik dart. Oke, kita enter. Sekarang kita sudah punya kode di sini, beberapa kode di file ini. Oke, yang pertama ada fungsi main seperti yang jelaskan tadi. Yang sebelumnya di sini ada function, ada penjelasan variabel number. Oke, di Dart itu dia menyediakan beberapa tipe angka. Yang pertama ada integer atau bilangan bulat, yang kedua itu double atau bilangan desimal, yang ketiga itu number atau bisa menyimpan integer atau double. Jadi bisa dua-duanya, bisa nyimpan integer, bisa nyimpan bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Oke, terus juga ada jenis variabel boolean. Di sini ada boolean. Boolean ini hanya punya dua nilai, yaitu true atau false. Terus ada string. Selanjutnya string ini digunakan untuk menyimpan teks seperti di sini contohnya. Yang selanjutnya ada list ini digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Contohnya di sini kita punya variabel prices dan nilainya itu ada 12, 10, dan 32. Seperti itu. Oke, sekarang di sini ada aturan penamaan variabel. Di Dart itu punya beberapa aturan dalam penamaan variabel. Yang pertama, nama variabel hanya boleh huruf dan angka. Yang kedua itu tidak boleh memakai keyword Dart. Yang ketiga, tidak boleh ada spasi. Yang keempat, karakter pertama harus huruf. Yang selanjutnya bersifat case sensitif.
Selanjutnya, tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti tanda pagar, tanda dolar. Nah, tidak boleh menggunakan tanda seperti itu. Oke, type safety di Dart. Dart ini adalah bahasa yang type safety. Artinya, satu variabel tidak bisa diisi sembarang tipe data. Misalnya, string my name Santos Enoku. Nah, baris ini akan error karena my name didefinisikan sebagai string. Oke. Terus ada num. Di sini kita tulis num v sama dengan 10, v sama dengan 7,7. Karena num fleksibel, jadi dia bisa menyimpan integer dan juga double. Di sini terus selanjutnya ada var. Var ini akan mengunci tipe data berdasarkan nilai pertama. Selanjutnya ada dinamik. Dinamik ini fungsinya kebalikannya, tidak mengunci tipe data, tapi sebaiknya ini dipakai dengan hati-hati. Oke. Terus juga ada konstan di Dart. Kalau datanya tidak akan berubah, kita gunakan konstan. Di Dart ada dua jenis konstan. Yang pertama const, yang kedua final. Const dan final. Ini jenis dari konstan. Oke. Compile time constant. Const. Const ini nilainya sudah diketahui saat compile time. Terus yang kedua ada final. Final ini nilainya ditentukan saat program dijalankan. Kesimpulannya, variabel itu menyimpan data. Dan bahasa pemrograman Dart itu bahasa yang type safe. Selanjutnya, var itu mengunci tipe otomatis, sedangkan dynamic bebas tipe. Selanjutnya ada const dan final untuk data tetap. Oke, jadi itu bagian dari variabel const di Dart. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang data type di Dart. Sekarang kita bahas data type di Dart dan bagaimana cara mengubah serta mengolah tipe data. Oke. Jadi di sini kita udah punya file. Tadi kita sudah bikin, kita namain data types. Sekarang kita isi kodenya seperti ini. Oke, objek di Dart. Yang pertama ada objek di Dart. Di Dart itu semua adalah objek, baik itu int atau double atau string, semuanya itu turunan dari objek. Yang kedua ada tipe selanjutnya ada tipe conversion. Tipe conversion ini digunakan untuk mengubah satu tipe data ke tipe lainnya. Selanjutnya di sini ada contohnya. Ini integer kita ubah ke string. Nah, di sini kita mengubah angka. Di sini kita mengubah angka menjadi teks menggunakan metode toString. ToString ini dia. Oke. Selanjutnya di sini string kita ubah string menjadi angka. Di sini ada kodenya. Kode parse ini ini digunakan untuk mengubah string menjadi angka. Dan jika string bukan angka, maka program akan error.
Selanjutnya ada operation on mixed types. Oke, sekarang kita coba dengan tipe data yang berbeda. Di sini ada contoh tipe yang data berbentuk int dan juga double. Oke, karena hasil dari operasi ini adalah double karena Dart otomatis menyesuaikan tipe data yang lebih besar. Nah, di sini ada cek hasil dan tipe data. Ini untuk cek hasilnya. Runtime type ini digunakan untuk melihat tipe data saat program dijalankan. Selanjutnya itu ada tipe casting di Dart. Oke, masuk ke main ini. Di sini variabel value bertipe num, variabel value di main ini variabel value bertipe num, padahal nilainya bilangan bulat. Oke, di sini ada sedikit masalah di print value is even. Nah, baris ini akan error karena is even hanya tersedia di integer. Karena ini tipenya num, maka akan error. Maka solusinya adalah kita ganti dengan var value integer sama dengan value as integer, dan print value integer is even dengan as int. Nah, kita memaksa Dart menganggap value sebagai int karena value ini isinya 6, tipenya 6. Nah, kita paksa ubah menjadi int. Setelah itu metode isEven bisa digunakan, metode yang ini, karena sebelumnya di sini error karena belum dirubah. Oke, catatan penting. Tipe casting itu hanya aman jika kita yakin dengan tipe datanya. Jadi saat kita tidak yakin, sebaiknya tidak digunakan. Karena kalau ternyata bukan int, program akan crash. Oke, jadi kesimpulannya itu semua di Dart adalah objek. Tipe conversion itu bisa mengubah nilai. Mixed type menghasilkan tipe yang lebih besar. Dan tipe casting mengubah cara Dart membaca tipe. Oke, mungkin itu penjelasan dari data types di Dart. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu konsep paling penting dalam pemrograman, yaitu control flow. Control flow itu menentukan alur jalan program, kode mana yang dijalankan dan kapan dijalankan. Sekarang kita di sini sudah punya filenya, dan kita juga sudah punya baris kodenya. Yang pertama itu ada if statement. If statement itu digunakan untuk menjalankan kode hanya jika kondisi bernilai true. If itu digunakan untuk menjalankan kode hanya jika kondisi bernilai true. Kalau kondisi false, kode di dalam if akan dilewat. Kode dalam if ini akan dilewat. Terus ada else clause. Else ini akan dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi. Seperti ini. Jika kondisi if ini tidak dipenuhi, maka akan menjalankan else langsung. Selanjutnya ada else if statement. Nah, di sini sudah ada beberapa kode.
Jadi intinya else if itu digunakan ketika kalau kita punya lebih dari satu kondisi, satu if. Kita bisa menggunakan else if. Dan operator ini itu artinya dan. Operator dan. Artinya semua kondisi harus true. Selanjutnya ada variable scope. Di sini kita punya variable name. Nah, variable name ini hanya bisa digunakan di dalam block if ini saja. Kalau di luar bloknya, variable ini tidak dikenali. Nah, seperti yang ini di luar blok dari if, maka variabel yang ini tidak dikenali. Oke. Selanjutnya, ternary conditional operator. Ternary operator adalah versi ringkas dari if else. Strukturnya tuh condition. Ini strukturnya condition, tanya value true, titik 2 value if false. Artinya operatornya terus ada ternary dengan variabel, ini contohnya dengan variabel. Nah, hasil kondisi bisa langsung disimpan ke variabel, ke dalam variabel hasil kondisi ini. Hasil cons bisa langsung disimpan ke variabel. Selanjutnya ada switch statement. Oke, switch ini digunakan untuk menangani banyak kondisi dengan lebih rapi. Terus juga ada di sini ada break. Ini break. Break ini penting supaya program tidak lanjut ke case berikutnya. Seperti ini contohnya. Nah, switch ini seperti menangani banyak kondisi, tapi dengan lebih rapi. Oke, selanjutnya ada enums, enumerated types. Jadi enum ini digunakan untuk membuat tipe data sendiri dengan pilihan yang terbatas. Oke, di sini ada contoh switch menggunakan enum dengan enum. Dengan menggunakan enum ini itu bisa membuat kode kita lebih aman, lebih jelas, dan juga minim typo. Oke, ini singkatnya if else itu untuk keputusan sederhana, sedangkan else if untuk banyak kondisi. Ternary juga ternary itu untuk kondisi singkat, dan switch untuk pilihan yang jelas. Sedangkan enum itu bikin kode kita lebih rapi dan aman. Oke, sekarang kita masuk ke looping di Dart. Jadi di sini kita udah punya filenya dan juga kita udah punya kodenya. Oke, loop ini digunakan ketika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali tanpa menulis ulang. Di sini ada while loop. Jadi while loop ini akan menjalankan kondisi selama kondisi bernilai true. Jika kondisi false dari awal, kode di dalam loop tidak akan dijalankan sama sekali. Oke, selanjutnya ada do while loops. Berbeda dengan while, do while pasti dijalankan minimal satu kali. Kondisi baru dicek setelah kode dijalankan. Oke, selanjutnya perbedaan while dan do while.
while loop karena kondisi dari awal false, maka loop ini tidak akan dijalankan sama sekali. Berbeda dengan do while loop, berbeda dengan ini. Nah, walaupun kondisinya false, tapi kode ini tetap dijalankan walaupun satu kali. Selanjutnya ada breaking loop. Break ini digunakan untuk menghentikan loop secara paksa. Begitu kondisi terpenuhi, loop langsung berhenti, seperti contohnya di sini. Oke, selanjutnya ada for loops. For loops ini biasanya digunakan jika jumlah perulangannya sudah diketahui. Strukturnya biasanya inisialisasi, kondisi, dan aksi. Selanjutnya ada continue keyword. Continue ini digunakan untuk melewati satu perulangan. Ini continue ini untuk digunakan melewati satu perulangan dan langsung lanjut ke literasi berikutnya. Di contoh ini kita melewati angka tertentu sesuai dengan kondisi. Oke, kesimpulannya, while itu mengecek kondisi di awal, sedangkan do while jalan dulu, cek belakangan. Selanjutnya break itu menghentikan paksa loop, sedangkan continue itu melewati iterasi itu melewati satu perulangan. Dan untuk for itu loop yang terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang cukup powerful di Dart, yaitu anonymous function dan first class function. Konsep ini sering dipakai di Flutter, terutama untuk callback, event, dan state management. Oke, jadi kita sudah punya kodenya di sini. Ya, ini dia anonymous function. Jadi anonymous function itu adalah function tanpa nama. Contohnya di sini. Contohnya adalah ini. Function ini biasanya dipakai di sini nih. Nah, contoh ini function ini biasanya dipakai ketika kita hanya butuh function sekali pakai. Selanjutnya ada first class citizens atau function as first class citizens. Di Dart ini function adalah first class citizens. Artinya function bisa disimpan ke dalam variabel atau dikirim sebagai parameter atau dikembalikan sebagai return value. Function sebagai variabel ini contohnya. Ini adalah function sebagai variabel. Di sini kita menyimpan function ke dalam variabel bernama add. Variabel ini sekarang bisa dipanggil seperti function di print ini, di print add 1, 2. Selanjutnya ada function as argument, passing a function as argument. Nah, function juga bisa dikirim sebagai parameter. Parameter callback ini akan dijalankan di dalam function. Oke. Di sini. Oke. Selanjutnya
memanggil dengan anonymous function. Di sini nih. Nah, function ini tidak punya nama dan langsung dikirim sebagai argumen. Nah, ini contoh dari memanggil dengan anonymous function. Terus ada return a function. Ini return a function. Function ini mengembalikan function lain. Konsep ini biasa disebut closure karena function di dalamnya masih mengingat nilai multiplier. Contoh penggunaan di sini, contoh penggunaan dari function returning a function ya, closure. Di sini contohnya. Jadi triple ini sekarang adalah function yang mengalihkan nilai dengan 3. Selanjutnya ada anonymous function di for each. Nah, for each ini menerima function sebagai parameter. For each ini menerima function sebagai parameter. Di sini kita pakai anonymous function untuk memproses setiap item di dalam list. Kesimpulannya adalah anonymous function itu adalah function tanpa nama. Selanjutnya, function di Dart itu adalah first class citizens. Yang ketiga itu bisa disimpan, dikirim, dan dikembalikan. Function itu bisa disimpan, dikirim, dan dikembalikan. Yang keempat itu function sangat sering dipakai di Flutter. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep besar dalam pemrograman, yaitu Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Jadi di sini kita udah ada kodenya. Sekarang apa itu OOP? OOP itu adalah cara merancang program dengan memodelkan data seperti objek di dunia nyata yang punya properti dan perilaku. Ini dia. Dan selanjutnya adalah kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Kelas itu mendefinisikan data yang dimiliki oleh objek, apa saja yang bisa dilakukan objek tersebut. Jadi kelas itu mendefinisikan data yang dimiliki oleh objek dan juga apa saja yang bisa dilakukan objek tersebut. Kalau kelas itu denah rumah, maka objek adalah rumah yang benar-benar dibangun. Oke, jadi itu pengertian kelas. Sekarang itu objek. Apa itu objek? Objek itu adalah hasil dari kelas, dan objek menyimpan yaitu data, properti, dan juga function atau methods. Sekarang kita masuk ke mendefinisikan kelas di dalam Dart. Oke, di sini kita membuat kelas dengan kelasnya bernama car. Tanda tanya ini artinya properti ini, tanda tanya ini nih. Tanda tanya ini artinya properti ini boleh bernilai 0. Ini berkaitan dengan null safety di Dart. Sekarang ada metode di dalam kelas, yaitu metode ini. Nih, metode toJSON.
Metode ini digunakan untuk mengubah objek menjadi format string JSON. Ini contoh dari metode di dalam kelas. Selanjutnya ada override to string. Nah, ini dia override to string. To string ini dipanggil otomatis saat kita melakukan print objects. Dengan override kita bisa menentukan format output sendiri. Sekarang membuat objek dari kelas. Nah, creating object dari kelas. Di sini kita punya var car sama dengan car. Kita membuat objek car dari kelas car. Membuat objek car ini dari kelas car ini. Oke, sekarang merubah properti objek. Di sini ada sebuah kode, yaitu properti ini, properti objek bisa diubah menggunakan .notion. Selanjutnya ada menampilkan objek. Karena kita menggunakan toString dan sudah di override, hasil print jadi lebih rapi dan informatif, jadi lebih simpel. Sekarang object serialization. Ini dia object serialization. Serialization adalah proses mengubah objek kompleks menjadi string. Contohnya ini. Ini sangat sering dipakai saat kita mengirim data ke API. Sekarang selanjutnya ada cascade notation. Tanpa cascade, kita harus menulis nama objek berulang. Contohnya seperti ini. Ini tanpa cascade. Kalau menggunakan cascade, dengan cascade memungkinkan kita mengubah banyak properti dalam satu blok. Seperti ini contohnya. Kodenya jadi lebih ringkas dan lebih clean. Oke, kesimpulannya adalah OOP itu memodelkan dunia nyata. Sedangkan kelas itu adalah blueprintnya. Dan objek adalah hasil dari kelas. Dan metode adalah perilaku dari objek. Selanjutnya itu serialization, itu bisa mengubah objek ke string. Dan cascade notation bisa bikin kode kita lebih rapi. Jadi itu adalah pengertian dari OOP intro. Itu intro dari OOP dalam Dart. Oke, sekarang kita lanjut ke topik penting di OOP, yaitu constructors. Jadi constructor itu adalah metode khusus yang digunakan untuk membuat objek dari sebuah kelas. Nama konstruktor itu selalu sama dengan nama kelas. Ini dia, selalu sama dengan nama kelasnya. Oke, di sini ada default konstruktor. Jika kita tidak menuliskan konstruktor sama sekali, Dart akan otomatis menyediakan konstruktor, yaitu ini, kelas car. Oke, selanjutnya ini dia, yaitu ini, car. Selanjutnya ada generative constructors. Di sini kita menerima parameter, lalu mengisi properti objek, menerima parameter langsung mengisi properti objek,
Dan keyword this ini keyword this digunakan untuk membedakan properti kelas dan parameters. Selanjutnya ada short from constructors. Nah, ini adalah versi singkat dari konstruktor sebelumnya, lebih ringkas dan sering dipakai. Selanjutnya ada named constructors. Dat ini mendukung named constructor, yaitu konstruktor dengan nama tambahan. Contohnya seperti ini. Named constructor biasanya ini digunakan untuk membuat objek dengan kondisi tertentu. Selanjutnya ada forwarding constructor. Forwarding constructor ini memanggil konstruktor lain di dalam kelas yang sama. Ini membantu kita menghindari duplikasi kode. Selanjutnya ada named parameter. Named parameter ini membuat pemanggilan konstruktor lebih jelas dan mudah dibaca. Dan juga parameter ini bisa diisi tidak berurutan. Selanjutnya ada required named parameter. Dengan required, parameter wajib diisi saat objek dibuat. Selanjutnya membuat objek dengan konstruktor. Di sini kita ini dia membuat objek dengan konstruktor. Di sini kita membuat objek my car menggunakan named parameters konstruktor. Karena toString di override, toString ini di override, hasil print maka jadi lebih informatif. Ini dia. Oke, jadi kesimpulannya, konstruktor yang pertama itu konstruktor itu membuat objek. Yang kedua, default konstruktor itu otomatis tersedia dari datnya. Yang ketiga, generative konstruktor itu mengisi properti. Yang keempat, named konstruktor untuk variasi objek. Yang terakhir, named parameters itu bisa bikin kode lebih jelas. Oke, jadi itu penjelasan singkat dari constructors di dalam bahasa Dart. Oke, sekarang kita membahas initializer list di Dart. Kita sudah punya filenya dan juga kodenya. Jadi initializer di list itu digunakan untuk menganalisasi properti kelas sebelum konstruktor itu dijalankan. Biasanya itu dipakai untuk validasi awal, assessment ke variabel final atau privat, dan menjaga data tetap aman. Oke, sini kita punya struktur kelas dari klien. Nah, struktur ini nih, properti ini bersifat privat karena diawali dengan underscore seperti ini, underscore. Artinya hanya bisa diakses di dalam file yang sama. Oke, selanjutnya ada konstruktor dengan named parameters. Di sini konstruktor ini menggunakan named parameters dengan nilai default. Jadi kalau parameter tidak diisi, nilainya tetap aman. Oke. Selanjutnya, apa itu initializer list?
Jadi bagian yang ini. Nah, setelah titik 2 ini, dari sini assert. Nah, bagian yang setelah titik 2 ini, itulah yang disebut dengan initializer list. Nah, ini dia. Oke, sekarang urutan eksekusinya. Initializer list dijalankan yang pertama itu sebelum konstruktor body, yang kedua sebelum objek benar-benar dibuat. Makanya cocok untuk validasi dan setup awal. Assert di initializer list. Ini dia. Assert ini digunakan untuk validasi kondisi. Kalau balance bernilai negatif, program akan error dan objek tidak dibuat. Ini cara aman mencegah data tidak valid. Selanjutnya, mengisi private variable. Nah, karena properti privat tidak bisa diakses langsung, kita isi nilainya lewat initializer list. Ini jauh lebih aman daripada ngubah di luar kelas. Selanjutnya ada override toString. toString memudahkan kita untuk melihat isi objek saat di print. Nah, sekarang kita membuat objek client. Di sini saat objek dibuat, parameter masuk, selanjutnya initializer list dijalankan, dan objek siap digunakan. Kenapa tidak di body konstruktor saja? Initializer list itu wajib dipakai jika mengisi variabel final menggunakan assert seperti di sini. Terus juga mengisi properti sebelum konstruktor jalan. Dan jika kalau ditaruh di body konstruktor, beberapa kasus tidak akan diizinkan Dart. Jadi kesimpulannya, yang pertama, initializer list itu pakai tanda titik 2. Tanda ini titik 2. Yang kedua, dieksekusi sebelum konstruktor. Jadi initializer itu dieksekusi sebelum konstruktor. Yang ketiga itu cocok untuk validasi dan setup awal. Yang keempat, aman untuk privat dan final variable. Jadi itu adalah keterangan singkat dari penjelasan singkat dari initializer list. Oke, sekarang kita masuk ke constant constructors di Dart, di dalam bahasa pemrograman Dart. Jadi di sini kita sudah punya kodenya seperti biasa. Jadi constant constructor itu dipakai untuk membuat objek yang immutable dan bisa di reuse oleh Dart. Struktur kelas smartphone nih, strukturnya semua properti wajib final. Jika ingin menggunakan konstruktor seperti di sini, ini bentuknya final semua. Kenapa? Karena objek cons tidak boleh berubah setelah dibuat. Konstruktor ini keyword cons
di konstruktor, artinya itu objek bisa dibuat sebagai compile time constant dan nilainya tidak bisa dirubah, dan juga bisa di-charge dan di-reuse oleh Dart. Override to string seperti yang tadi. Ini hanya helper untuk melihat isi objek saat di print. Selanjutnya ada nih, membuat objek di dalam main. Di sini konstruktornya const, tapi objeknya belum const. Artinya dibuat 3 objek berbeda di memori walaupun isinya sama. Beda saat pakai const di objek. Lihat ini. Nah, ini ketiga variabel ini mengarah ke objek yang sama di memori. Dart akan reuse instance karena konstruktor itu const dan nilai propertinya sama persis. Kenapa const itu penting? Konstruktor itu memiliki keuntungan di antaranya itu lebih hemat memori, lebih cepat di compile time, aman dari perubahan data, dan sangat cocok untuk Flutter widget. Dan juga ada syarat const konstruktor. Ya, ini syarat wajib. Yang pertama, semua field harus final. Yang kedua, konstruktor pakai const. Yang ketiga, nilai parameter itu harus bisa jadi konstan dan tidak boleh mengubah properti setelah objek dibuat, dan juga menggunakan logic kompleks di konstruktor. Kesimpulannya adalah const konstruktor itu bikin objek immutable. Objek bisa di-reuse di Dart dan juga hemat memori dan performa, dan juga sangat penting di Flutter. Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat dari konstruktor di dalam bahasa pemrograman Dart. Oke, selanjutnya adalah factory konstruktor. Factory konstruktor ini tidak selalu membuat objek baru. Dia boleh mengembalikan objek yang sudah ada, atau mengembalikan subclass, atau menambah logic sebelum objek dibuat. Nah, ini contohnya. Di sini ada kelas car. Nah, ini penjelasan dari kode ini. Kode ini generatif konstruktor biasa. Setiap dipanggil pasti buat objek baru. Nah, apa yang sedangkan kode ini keyword factory ini artinya konstruktor tidak punya akses ke disk, tidak punya akses ke sini, dan wajib di return sebuah objek, boleh return instance lain. car.suv ini car.suv tidak membuat objek sendiri, tapi memanggil konstruktor biasa dari car. Oke, kelebihan factory konstruktor itu bisa menggunakan logic, ya. Dia bisa menggunakan logic, bisa change objek, terus juga bisa return subclass. Kapan pakai factory? Kita menggunakan factory itu kalau kita ada kondisi atau validasi. Yang kedua, kalau kita mau control object creation. Yang ketiga itu kalau mau change object. Yang keempat, kalau mau parsing JSON from JSON. Kesimpulannya, factory konstruktor itu bukan buat objek langsung, tapi buat mengatur cara objek dibuat.
dia juga powerful dan sering dipakai di real project. Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat dari factory constructor di dalam Dart. Oke, selanjutnya kita membahas tentang static members di dalam Dart. Seperti biasa kita sudah punya kodenya dan juga filenya. Jadi apa itu static members? Static members itu adalah property atau metode yang milik class, bukan milik objek. Jadi punyanya class. Artinya static members ini dipakai tanpa membuat objek. Juga dipakai lewat nama class. Oke, sekarang kita bedah kodenya. Di sini ada class dengan student. Nah, ini adalah setiap objek student punya ID dan name sendiri. Ini instance members. Terus static variable. Oke. Di sini, nah ini dia. Artinya college hanya satu, yaitu Bangalore University, dan dipakai bersama oleh semua student. Dan juga ini tidak tergantung objek. Ini dinamakan static variable. Oke, sekarang di sini ada yang dinamakan static method. Nah, ciri penting dari static method itu adalah bisa mengakses static variable, tapi tidak bisa mengakses ID dan juga name karena itu milik objek. Oke, pemakaian di main. Nah, ini pemakaian di mainnya. Terus aturan beberapa. Jadi di static members ini ada beberapa aturan penting. Yang pertama itu tidak bisa akses instance member karena static hidup duluan, objek belum tentu ada. Juga bisa diakses. Oke, jadi analogi sederhananya itu, bayangkan itu student sama dengan sekolah, ID dan name itu sebagai kartu siswa, sedangkan college itu sebagai nama universitas di gerbang. Jadi semua siswa pakai gerbang yang sama. Kapan pakai static? Kita menggunakan static itu untuk konstanta global, itu yang pertama. Yang kedua itu untuk helper method. Yang ketiga itu untuk config app. Yang keempat itu untuk counter, dan yang terakhir untuk share data. Jadi kesimpulannya, instance itu punyanya objek dan aksesnya itu lewat objek. Sedangkan static itu punyanya class dan aksesnya itu lewat class. Jadi itu adalah penjelasan singkat dari static members. Mungkin untuk pembelajaran Dart kita sudahi dulu sampai sini, sampai di static members. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.